kebahagiaan, Ma. Tapi malah petaka. Kita harus menggugurkan kandungan ini. Semua ini gara-gara Om. Pokoknya Om jadi laki-laki gimana sih? Jangan celup sana celup sini dong. Jadinya adik kawin sama adanya sendiri kan? Gimana pokoknya Om mesti tanggung jawab. Tasya nggak mau tahu tanggung jawab. Sekarang Indah udah hamil. Dan kalau kita gugurkan, itu sama aja dengan dosa. Jadi saya kira, biarkanlah mereka tetap menjadi suami istri. Dan saya yakin, anak yang dikandung sama Indah itu akan sehat. Saya adalah ibu kamu. Saya ibu kandung kamu. Saya yang sudah melahirkan kamu. Kamu bukan ibu saya. Keluar kamu dari sini. Keluar. Dia akan lebih terguncang lagi kalau sampai dia tahu kalau dia dan Adi adalah adik kakak. Dengan ayah yang sama. Satu darah, Pak. Ya Tuhan, kalau dia memang ibu yang melahirkan aku menyesal. Kenapa aku sampai sekasar itu memperlakukan dia? Apa yang terjadi pada diriku? Apa mungkin karena terlalu banyak masalah dalam perkawinanku? Atau karena aku sekarang sedang hamil? Akibatnya aku gak bisa menahan emosi. Indah, aku yakin apa yang papa dan mama kamu bilang itu benar. Kalau kita itu adik kakak, ayah kamu adalah ayahku juga. Tapi aku gak peduli, karena aku sangat mencintai kamu, Indah. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Enggak, aku gak apa-apa kok. Kamu juga kenapa kok kelihatannya sedih banget? Aku gak apa-apa. Oke, kalau emang gak ada apa-apa, lebih baik kamu beresin barang. Kita akan pergi. Kenapa? Ternyata mama sama papa kamu juga inginkan kita untuk berpisah. Mereka pengen kita cerai. Jadi lebih baik kita pergi. Ayo, Indah. Maaf, saya tidak bisa menunggu lagi. Saya harus menyampaikan semua ini kepada Indah sekarang ini juga. Saya sudah tidak mau menumpuk dosa yang kita sudah begitu besar. Saya tidak mau. Papa keterlaluan. Kenapa Papa tega membuka rahasia ini di saat Indah bahagia dengan kehamilannya, Pak? Saya belum bicara apa-apa. Indah tidak ada di kamarnya. Syukurlah kalau gitu. Kita tunda saja dulu ya, Pak ya. Sampai saya yakin Indah bisa menerima aib ini ya, Pak. Mama jangan bicara seperti itu. Di mana Indah? Mungkin di kamar mandi, Pak. Tidak ada. Emma? Iya Pak. Indah mana? Saya tidak tahu Pak. Tadi ada apa sih sebenarnya, Di? Aku
nggak ngerti deh. Kamu kasih tahu dong sama aku apa penyebabnya. Kamu harus percaya aja sama aku. Iya, aku percaya. Tapi kan kamu juga harus ngomong sama aku. Ada apa sebenarnya, apa yang kamu dengar? Aku juga nggak ngerti. Tapi kan kamu juga tahu sendiri. Dari awal pernikahan kita selalu ada aja masalah. Mungkin papa kamu sakit hati sama papa aku. Ya, karena kelakuan papa aku. Dan bisa jadi papa kamu jadi berubah pikiran. Gak mungkin. Kalau papa aku berubah pikiran, gak mungkin, Adi. Tapi Indah, aku dengar semuanya. Dan bahkan mereka berencana untuk menggugurkan kandungan kamu. Kamu tahu kenapa mereka nggak antusias waktu tahu kamu hamil? Ya karena mereka itu udah berencana untuk memisahkan kita. Tapi Saya harus cepatnya membawa Indah pergi jauh dari sini. Kalau enggak, Mama dan Papa pasti akan berusaha memisahkan kita. Indah bukan adik saya. Dia istri saya. Apapun statusnya, dia tetap istri saya. Saya nggak akan mau berpisah dari dia. Nggak akan mau. Walaupun dia adik saya nggak akan mau berpisah dari dia. Saya sudah cari ke seluruh ruangan rumah ini, tapi Indah tidak ada. Ada apa lagi nih? Pak, Bu, Melinda nggak ada. Pakaiannya sudah hilang separuh. Dan tas kesayangannya juga sudah tidak ada. Pasti Indah kabur, Pak. Kabur? Apa alasannya kalau dia kabur? Mungkin dia menyesal telah durhaka pada ibu kandungnya, Pak. Ya sekarang dia menyusul ibu kandungnya untuk meminta maaf. Kalau itu alasannya, dia kan bisa minta izin sama kita. Ya seharusnya memang begitu. Tapi Indah kan sedang hamil. Ya orang hamil itu emosinya susah ditebak. kenapa kita nggak ke Singapura aja? Dari sana nanti kita baru ngerencanain mau ke negara mana yang bisa bikin kita tenang. Kalau kayak gini terus aku capek. Aku bisa keguguran nanti. Iya sayang, tapi kan keluar negeri nggak semudah itu. Kita perlu paspor. Sedangkan paspor kita aja ketinggalan di rumah. Tapi kamu gimana sekarang? Kamu baik-baik aja kan? Aku lapar. Ya udah, sekarang kita cari makanan kecil dulu ya. Halo, Indah, sayang kamu ada di mana sayang? di satu tempat jauh dari mama papa dan Indah sama Adi sekarang. Indah mau tanya sama mama sama papa, mama kenapa sekarang harus ikut-ikutan berusaha untuk memisahkan Indah dari suami Indah sendiri? Sayang, kamu nggak tahu apa yang terjadi, nak. Mama akan ceritakan semuanya. Tapi kamu harus kembali ke sini ya, nak. Kamu harus kembali ke sini untuk mendengarkan semuanya dan kamu pasti akan mengerti, sayang. Enggak, Ma. Indah udah tahu semuanya. Indah kecewa sekali sama Mama. Mama tahu kan? Indah udah punya suami dan Indah lagi hamil. Sebentar lagi Indah akan punya anak. Mama tega gugurin kandungan Indah. Pokoknya Indah gak mau pulang lagi ke Mama sebelum Mama Papa berubah pikiran. Sayang, Mama harap kamu mengerti, nak. Mama mengambil keputusan yang baik, sayang. Dan kamu gak bisa selamanya bersama Adina. Enggak, Ma.
Indah akan terus bersama Adi. Karena dia suami Indah. Pokoknya Mama sama Papa nggak bisa mengatur hidup Indah. Ini hidup Indah yang ngejalanin, bukan Mama dan Papa. Bukan juga Mama papanya Adi. Mulai sekarang Mama nggak usah cari Indah, Mama nggak usah hubungin Indah. Indah mau terima kasih sama Mama dan Papa yang sudah membesarkan Indah. Indah sayang. Apa yang dikatakan Indah? Dia sudah tahu semuanya, Pak. Dan Indah tidak mau berpisah dengan Adi, Pak. Apapun yang terjadi, dia tetap akan bersama Adi. Sampai Mama dan Papa berubah pikiran. Bagaimana ini, Pak? Ya Allah. Kenapa jadi begini? Kan dia sudah tahu Adi itu kakaknya. Kemana pikirannya? Nomor yang Anda tujukan tidak aktif atau berada. Mamanya Adi tetap merestui perkawinan mereka. Walaupun sudah jelas Adi dengan Indah itu kakak beradik. Saya yakin pasti semua ini dalangnya mamanya Adi. Saya yakin. Kamu kenapa, Indah? Kamu benar, Adi. Orang tuaku berusaha memisahkan kita. Barusan Mama telepon. Dia juga berusaha untuk menggugurkan anak kita. Terus mama kamu bilang apa lagi, Indah? Cuman itu. Tapi aku nggak habis pikir. Belum lama orang tua kamu, Papa kamu berusaha untuk memisahkan kita. Sekarang orang tuaku. Salah kita apa ya, Adi? Aku juga nggak ngerti. Tapi yang penting sekarang kita harus pergi yang jauh ke tempat yang mereka nggak tahu. Mama kenapa menangis? Tsunami kan belum melanda Jakarta. Tasya, sudahilah semuanya, Nak. Sudahi membuat pangkalan di rumah Adi. Sudahi mengejar-ngejar Adi. Karena kamu tak akan berhasil, Nak. Yang ada, kamu malah dibilang gadis gila sama mamanya Adi itu. Sembarangan Mama kalau ngomong. Jelas-jelas Tasya lagi agak meriah malam ini. Soalnya semua usaha Tasya berhasil. Jadi Mama tinggal ngatur kapan hari dan tanggal pernikahan Tasya sama Adi. Kok bisa begitu? Emangnya ada apa? Adi ternyata kawin sama adiknya sendiri. Tasya, kamu yang benar dong kalau ngomong. Jadi ceritanya begini. Om Yusak waktu itu ngehamilin pembantunya sendiri. Terus jadinya anaknya itu kawin sama Adi. Jadi mereka harus cerai karena mereka kakak adik. Jadi Tasya tinggal terima beres. Kamu gak bisa gitu dong, Tasya. Mama harus rundingkan dulu sama Papa. Karena rasanya
Jijik mama mendengar cerita itu. Berunding? Buat apa berunding? Orang udah gak ada masalah lagi kok. Kayak negara ini aja apa-apa pakai berunding. Yaudah deh, terserah mama. Sekarang Adi udah tahu kalau Indah itu adik kandungnya sendiri. Dan Adi udah tahu kalau Indah itu adalah hasil perbuatan seorang papa sama Sumira. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Adi sekarang. Saya udah nggak bisa ngubungin dia, Pak. Sebentar lagi semua orang akan tahu aib saya. Saya tidak berani kemana-mana. Ya Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi keadaan ini? Sekarang aja baru nyebut nama Tuhan. Cuma Tuhan juga tambah murka. Mama, Tuhan tidak murka pada saya, sayang. Tapi Tuhan membuka aib Papa supaya Papa insaf. Insaf. Kalau begini aja, insaf. Semuanya udah kejadian, Pak. Mama jangan marah terus dong. Adi dan Indah akan berpisah karena mereka tahu jika mereka itu kakak beradik. Semua ini pasti skenario Ibu. Ada apa lagi, Pak Darwis? Dan skenario apa? Indah sama Adi gimana? Adi sama Indah sekarang sudah tahu kalau mereka kakak beradik. Ini penyebabnya semua. Manusia bejat ini. Tapi mereka tidak mau berpisah. Mereka tetap mau hidup bersama sebagai suami istri. Dan sekarang mereka minggat. Saya tidak tahu kemana. Gak mungkin. Seharusnya mereka kan sadar. Dan mereka bisa baik-baik dong. Seharusnya memang begitu. Tapi ingat, kemarin Ibu sendiri bilang bahwa Ibu tetap merestui perkawinan mereka. Walaupun mereka kakak beradik. Pak Darwis, itu kan dulu. Kalau sekarang tuh lain. Mereka udah tahu kakak beradik. Seharusnya mereka berpisah dan menggugurkan kandungannya Indah. Ibu tidak perlu berdalih lagi. Sebab mereka nekat tetap menjadi suami istri dan hidup bersama karena mendapat restu dari Ibu. Sekarang tolong katakan sama saya, di mana mereka bersembunyi? Sungguh saya nggak tahu, Pak. Darwis, rasain kamu. Kan dulu saya yang melarang mereka. Tapi kamu paling ngotot mengawini mereka. Yusak, sebaiknya tutup mulut kamu. Saya tidak mau dengar bicara kamu lagi. Darwis, mudahan ya kamu stroke seperti saya. Yusak, kalau kamu tidak sakit, saya akan patah-patahkan badan kamu. Kurang ajar. Ibu Indah, saya mau ingatkan sama Ibu. Dosa yang mereka perbuat itu
akan menjadi tanggung jawab ibu di akhirat nanti. Karena ibu tetap merestui perkawinan mereka. Perkawinan mereka itu haram hukumnya oleh agama. Jangan gitu dong Pak Darwis. Beban saya ini sudah terlalu berat. Jangan diperberat lagi. Dan saya juga sungguh-sungguh nggak tahu kenapa Adi dan Indah bisa senekat itu. Sudah, saya kira saya tidak perlu bicara panjang lebar lagi di sini. Karena tidak ada satu orang pun di antara kalian yang mau bertanggung jawab. Mama, si gendut, berisik aja. Sarapan, Pak? Tidak, Man. Papa sudah kenyang. Loh, kok kenyang? Ya kenyanglah. Setiap hari melihat kelakuan Tasya seperti orang gila. Kita tidak bisa membiarkan dia begitu, Man. Seperti anak yang sudah tidak punya harga diri. Ya, itulah yang Mama membicarakan sama Papa. Kelihatannya Tasya pasti menikah sama Adi. Mana mungkin? Adi kan sudah menikah. Dan mana mau dia menceraikan istrinya? Papa belum tahu ya. Justru Adi setelah tahu bahwa dia menikah sama adiknya sendiri, dia mau bercerai, Pak. Dia menikahi adik kandungnya sendiri? Betul, Pak. Tasya sendiri yang cerita. Jadi diam-diam Pak Yusak itu pernah memperkosa pembantunya sampai hamil. Dan anak dari pembantu itulah yang dinikahi sama Adi. Ngomong kosong apa lagi ini? Yusak itu orang terhormat. Dia berdarah biru. Tidak mungkin dia sebejat itu. Pasti ini karangan si Tasya aja. Coba telepon Bu Indah dan cek kebenarannya. Halo, Bu Indah. Ini mamanya Tasya. Bu Indah, saya cuma mau tanya, apa benar yang dikatakan Tasya? Katanya istrinya Adi itu, adiknya Adi hasil hubungan gelapnya Pak Yusak sama pembantu. Apa benar begitu, Bu Indah? Maaf loh, ini katanya Tasya. Tapi kalau memang ceritanya begitu, kok bisa begitu ya? Aduh, amit-amit jabang bayi kalau emang benar ya, Bu Indah. Kok bisa-bisanya Pak Yusak melakukan hal itu? Kenapa ya kok sekarang mereka bisa menikah? Bu Indah tahu, mereka itu nggak boleh. Itu kan dilarang hubungan seperti itu. Terus gimana Bu sekarang? Apa mereka sudah bercerai? Belum. Kenapa? Tahu nggak Bu Indah? Dulu orang tua saya bilang kalau adik kakak menikah, anak yang dilahirkan pasti cacat. Saya benar-benar tidak menyangka Yusak sebejat itu. Kalau begitu saya tidak mau punya besan bejat seperti dia. Iya loh Pak, ternyata semuanya benar. Apa Mama? Tasya berangkat kerja dinas dulu ya. Kamu tidak boleh lagi menemui Adi. Dan Papa tidak setuju kamu menikah dengan dia. Karena Papa yakin kelakuan Yusak akan menurun padanya. Dan pada suatu saat nanti, kalau kamu menikah dengan Adi, dia akan main serong dengan pembantu. Mau kamu? Ah, itu sih bukan kesalahannya Om Yusak. Emang Tante Indahnya aja yang servisnya kurang bagus. Makanya Om Yusak bebenah pembantu. Coba aja kalau Adi kawinnya sama Tasya, pasti Adi tiap hari bakal step aja. Tasya, Papa kamu benar. Kamu malu kan kalau punya mertua bejat kayak Pak Yusak? Terus gimana dong? Masa Papa sama Mama gak punya pengertian sama sekali sih kalau Tasya tuh udah kepengen banget dipanen? Duk, kemarin Papa sudah ngomong-ngomong dengan Pak Anton. Itu anak laki-lakinya yang sekolah di LA, sekarang sudah ada di Jakarta, tiba tadi malam. Dan siang ini jam 1 katanya dia mau ketemu sama kamu. Itu yang akan menjadi jodohmu. Ah gak mau ah, ntar kayak Mama ngejodohin lagi. Yang ada juga dapetnya yang parah-parah. Kayak tukang bakso, tukang siomay, tukang batagor. Gak ada yang mirip sama bintang film. Yang satu ini lain Tasya, anaknya ganteng. Dan dia pernah menjadi figuran di Hollywood. Itu yang akan menjadi jodoh kamu. Wah, hebat tuh.
Adi aja nggak pernah ditawarin produser untuk main sinetron. Ah, boleh juga sih. Namanya emang siapa? Namanya Richard. Tarik. Hai Dan. Adi. Gila men, nyampe juga lu kesini. Apa kabar Indah? Aduh, gue pikir siapa? Nggak taunya lu di. Kenapa sih? Kalau lu kesini mau ngasih kabar gue dulu? Sengaja, gue mau ngasih surprise buat lo. Katanya lo sekarang jadi bos nih. Hebat banget sih lo. Udah pindah nggak bilang-bilang, tahu-tahu udah jadi bos. Ya sayang. Bukan bos kali, tapi mandor perkebunan. Sama aja lah. Masuk dulu yuk. Iya dah. Yuk. Laras. Ras. Ya. Ini temen waktu aku kuliah dulu. Ini Adi dan ini Indah. Halo. Adi. Halo. Dan ini Laras, istri pertama gue. Poligami ya? Kok istrinya setuju aja sih? Juga nggak tahu. Jangan heran. Maksudnya istri pertama sekaligus terakhir. Oh, lo ini Dan Gue kira poligami. Maklum, dia udah kawin tapi sablonnya nggak hilang-hilang. Ya udah, duduk dulu ya. Oh iya, yuk. Aku bikin minum dulu. Nah, yuk duduk dulu. Yuk, silakan. Ada angin apa sih lu kesini? Biasa kan setahu gua kalau pengantin baru tuh kalau nggak ke Amerika, Eropa, ya paling mentok-mentok ke Bali. Lo pikir gue di konglomerat harus honeymoon ke luar negeri? Enggak kan? Alah, lu jangan merendah deh. Lu ini kan berdua anak orang kaya, nggak kayak gua, anak orang susah. Ya, untuk nyari kerja aja gue mesti kesini dulu. Ya gue kerja di sini sih, gue bisa punya rumah, punya kebun. Ya kayak cita-cita gue dulu. Gila lo hebat banget. Kok cepet gitu sih? Jangan-jangan lo korupsi lagi. Ya enggak lah, gue gak korupsi lagi. Ya karena si Laras anak satu-satunya tuan tanah di sini aja. Oh gitu, boleh juga tuh. Lu mau lihat kebun gue nggak? Boleh, ya. Jadi ngobrolnya udah sampai mana nih? Deh kita lagi ngobrolin masalah perkebunan. Dennis ngajakin kita ngeliat kebun. Oh ya Ras, aku mau nganterin Adi dulu ya, mau lihat-lihat kebun. Oke. Indah mau ikut? Nggak, saya di rumah aja deh. Ya udah, kamu di sini aja ya. Ras, titip istri gue ya. Pasti. Diminum dulu dong minumannya. Minum dong, udah dibikinin. Juga minum dulu. Santi, Sesneni tahu nggak? Barusan si Lena kan telepon saya. Dia bilang Pak Yusak itu loh yang suaminya Indah itu. Ternyata main serong sama 2 orang pembantu rumahnya. Iya tuh sudah gitu mereka hamil semua dan punya anak. Aduh ya Allah, terus? Terus 2 orang anak dari pembantunya itu dikawinkan dia dengan anak dari istrinya si Indah itu. Pak Yusak, suaminya Indah itu hamilin 3 pembantu sekaligus. Dan itu atas izin istrinya Indah. Astaga, kenapa bisa begitu? Aku juga tidak tahu. Tapi yang pasti salah satu dari anak Pak Yusak dengan pembantu dikawinkan Indah dengan anaknya sendiri. Dan ini kata siapa? Dari Santi. Tidak mungkin mereka sebejat itu. Kamu tahu dari mana? Halo, ini Indah ya? Aku Santi. Indah, maaf ya, aku mau nanya sesuatu. Tapi jangan marah ya. Ya gini, aku dengar dari seseorang katanya suami kamu menghamili pembantu ya? 5 pembantu katanya. Kamu tahu dari mana, Santi? Dari itu tuh mamanya Tasya yang calon besan kamu itu. Pak Yusak itu menghamili 5 pembantunya dan kelima-limanya hamil. Astaga, kok jadi begitu jauh sih perkembangan gosipnya? Memangnya kamu dapat informasi dari mana? Dari Santi. Keterlaluan deh Santi.
Memang sih, gosip ini memang perlu dikembangkan. Tapi ya tetap objektif dong. Masa 5 pembantu yang dihamili Pak Yusak? Ini kan berarti udah keluar dari konsep. Assalamualaikum. Nanti ya, saya ada tamu. Kita terusin lagi ya. Waalaikumsalam. Bu Indah, apa kabar? Aduh, itu loh teman-teman arisan kita pada ember deh. Masa mereka ngegosipin Pak Yusak katanya menghamili 5 pembantu. Padahal cuma 1 kan ya, cuma Sumira aja kan. Ayo deh, kita masuk dulu yuk. Yuk. Bu Indah kayaknya harus datengin deh satu persatu tuh teman-teman arisan supaya mereka tahu kebenaran ceritanya gimana. Kalau yang dihamili itu kan bukan 5 pembantu, tapi cuma 1 gitu. Jeng Lina tahu kalau sekarang saya sedang menderita kan. Jadi untuk apa Jeng menyampaikannya pada teman-teman? Apa untungnya buat Jeng? Karena perbuatan Jeng sekarang ini, mereka jadi mengejek saya, menghina saya. Mereka jadi tahu kebejatan suami saya dan masalah anak-anak saya. Seharusnya sebagai seorang teman, Jeng justru harus merahasiakan semua itu dong. Loh, buat apa dirahasiakan, Bu? Itu kan suatu kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu ditutup-tutupi toh, Bu. Coba dulu Bu Indah tidak menikahkan Adi sama Indah, tidak akan jadi begini kan? Bu Indah juga tidak perlu melihat anak-anak yang masih menjadi adik kakak itu menikah. Dan Bu Indah juga tidak perlu tahu kenakalan suami Bu Indah. Orang-orang juga tidak akan tahu, Bu. Tapi Jeng, Adi sama Indah menikah itu karena takdir. Mereka nggak tahu kalau mereka adik kakak. Dan saya sendiri juga nggak tahu kalau mereka adik kakak. Dan suami saya yang menutup-nutupin semua ini. Dan ini semuanya kan nggak ada hubungannya dengan Jeng. Nggak ada hubungannya dengan keluarga Jeng. Jeng malah menyebar-nyebarkannya sama teman-teman. Seharusnya sebagai seorang teman yang baik, Jeng harus menutupi semua aib ini. Bukan ngegosip sama teman-teman, Jeng. Iya, setahu saya teman yang baik itu tidak menyakiti. Tapi Bu Indah tahu, Bu Indah telah menyakiti saya dengan menikahkan Adi. Jadinya sekarang Tasya seperti orang gila. Dia tiap hari bolak-balik bawa tas ke rumah Bu Indah dan berdandan seperti pengantin. Dia juga bilang ke orang-orang kalau dia akan menikah dengan Adi. Apa Bu Indah bisa pikir bagaimana sakit hatinya saya? Anak saya jadi begitu sekarang. Tapi Jeng jangan menghakimi saya seperti itu dong. Sekarang kalau Tasya begitu, dia kan emang begitu dari dulu. Jadi bukan karena tidak menikah sama Adi, ya kan? Terserah Bu Indah mau bilang apa. Yang penting sekarang saya sudah puas membalas sakit hati saya. Karena semua orang kan sudah tahu aib keluarganya Bu Indah. Bu Indah akan tersiksa seumur hidup karena semua orang akan mencibir Bu Indah. Tapi Bu Indah, maaf loh. Mengenai gosip Pak Yusak menghamili 5 pembantu, itu asalnya bukan dari saya. Benar, saya juga nggak tahu dari siapa. Asal Jeng tahu, saya menyesal datang kemari. Sebentar. Richard. Oh, ini Richard ya, yang baru pulang dari LA? Iya. Anaknya Pak Anton kan? Iya. Yang figuran di Hollywood? Iya. Oh, sebentar ya, silakan duduk nak. Ayo silakan duduk. Tasya, Tasya, turun sayang. Tasya. Yes, Ma'am. Aduh, nak, kamu tahu nggak? Bintang figuran Hollywoodnya udah datang. Tasya suka ini Mama. Mama Tasya suka ini. Waduh, ini sehari bisa 6 ronde. Ini bisa ini Mama. Kamu, ayo cepetan ya. Kenalan dulu. Sini kenalan. Ini Nak Richard. Ayo kenalan dong sayang. Halo Tasya. Richard. Kamu ngobrol ya.
Ayo ngobrol. Emang kamu katanya pernah jadi bintang film figuran di Hollywood? Iya. Film apa ya? Triple X2. Triple X2. Oh iya, tahu. Ya udah, kalian ngobrol dulu ya. Tante nanti mau bikinin minuman buat kamu. Ya Richard ya. Kamu kok jadi kayak gitu sih? Susah kalau udah kaget begini jadi laki-laki lagi. Ya Allah, Mama. Aduh, yang ini lebih parah lagi. Masa Caca mau dikawinin sama Becang? Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang harus hamba lakukan dalam menghadapi masalah ini? Hamba tidak sanggup, ya Allah. Jika semua orang tahu, hamba malu sekali. Hamba malu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah hamba. Mama bisanya ngedekin orang melulu. Sendirinya udah kepepet. Baru sholat. Tanaman buah-buahan ini luasnya dari ujung sini sampai ujung sana. Ya. So Australia ini kelihatannya bagus buat prospek ke depan. Lo emang beruntung, Den. Lo punya istri yang punya kebun seluas ini. Itulah keberuntungan gua. Waktu gua married sama istri gua. Swear, gua nggak tahu kalau bokapnya punya perkebunan seluas ini. Ya, pas bokapnya meninggal, gua dikasih warisan kebun seluas ini. Ya, beruntung sekali sih gua punya istri kayak dia. Udah cantik, setia, udah gitu tajir lagi. Itu udah rezeki lo, Den. Terus rencana lo ngolah kebun ini diapain? Itu yang bikin gue bingung. Bidang gue kan bukan perkebunan ini, tapi bidang gue di teknik. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang nawarin kerjaan ke gue, tapi dari gue belum ada jawaban. Gimana kalau gue aja yang ngolah? Ya, gue sedikit-sedikit tahu lah tentang pertanian. Apa? Lu yang mau kelola? Apa gue nggak salah nih? Emang itu bidang lo? Udah deh. Lu jangan bercanda gitu, Di. Gue serius, Den. Gue beneran, gue gak main-main kok. Kalau perlu, lo gak usah bayar gue deh. Yang penting, lo sediain tempat buat gue dan makanan sehari-hari buat gue dan bini gue. Gimana? Emang perusahaan babe lu bangkrut? Dan perusahaan babenya Indra juga bangkrut? Masa bangkrut bisa barengan gitu sih? Aduh, Di. Lu jangan mainin gue deh. Enggak, Den. Enggak seperti itu. Tapi, lebih gawat dari itu. Sebenarnya gue pengen cerita sama lo apa yang terjadi sama gue dan Indah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.